Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Oke, pada video kali ini masih di serial proof edisi yang ke-32. Kita akan membahas tentang bilangan desimal. Ya, jadi sejauh ini kita punya bilangan asli yang sifatnya adalah bahwa himpunan bilangan asli yang sifatnya adalah kalau kita tambahin satu, dia masih bilangan asli juga, ya. Dan ini konsekuensinya ada beberapa hal. Setiap kali kita menjumlahkan dua bilangan asli atau mengalikan dua bilangan asli, tetap bilangan asli juga. Tapi sejauh ini kita baru punya beberapa bilangan yang punya nama, ya. Jadi kita punya bilangan. Wah, ini kenapa penjol gini? Ada bilangan 0. Sebentar, kenapa begini? Oke, ada 0. Ini identitas penjumlahan. Kemudian ada bilangan yang diberi nama 1. Dia identitas perkalian. Ya. Nah, sebelumnya sudah kita singgung, kita akan beri nama, mungkin gini dulu. Kita tahu kemarin bahwa 1 itu, atau 0 kurang dari 1, ya. Oke, kita beri nama bilangan 1 plus 1 sebagai 2, 2 plus 1 sebagai begini, namanya 3, 3 plus 1 tulisannya seperti ini, namanya 4, 4 plus 1, oke. Anda tahu akan kemana ini semuanya. 5 plus 1 sama dengan 6, 6 plus 1 sama dengan 7, 7 plus 1 sama dengan 8, 8 plus 1 sama dengan 9, dan 9 plus 1 sama dengan 10. Nah, oke. Ini bilangan-bilangan yang baru yang kita beri nama. Jadi si 2 ini adalah jumlahkan si 1 dengan 1. Kemudian kalau angka yang baru ini dijumlahkan dengan 1 namanya 3, dan selanjutnya, ya. Nah, dari sini kalau kita tambahkan kedua ruas dengan 1, jadi kita punya 0 tambah 1 kurang dari 1 tambah 1, yang mengakibatkan 1 kurang dari 2. Jadi kita punya begini. Kalau dari sini kita tambahkan 1, maka 2 kurang dari 3, dan selanjutnya. Maka kita akan punya seperti ini, ya. Mungkin kita jajarkan aja semua. 4, 5, 6, 7, 8, 9 aja mungkin, ya. Oke, kita punya 10 bilangan baru yang punya nama 9, dari 2 sampai 10, ya. Oke. Nah, kemudian dibuatlah sistem desimal, yakni suatu cara untuk menamai bilangan, ya. Jadi kita akan tuliskan, mungkin sebelum ke sini kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan perpangkatan. Jika n asli 10 pangkat n, ini akan kita pahami sebagai perkalian 10 sebanyak n kali. Kalau n-nya asli. Kalau n-nya 0, kita definisikan 10 pangkat 0 sebagai 1. Ya, oke. Ini kita terima saja sementara. Oke. Nah, kemudian kita akan definisikan bilangan desimal. Jadi kita tuliskan A1, A2, AK. Oke, kita pakai garis gini, ya. Dengan A1, A2 sampai AK, dia bilangan-bilangan dari 0 sampai 9. Jadi udah kita beri nama semua. Yang seperti ini semua ada namanya, ya. Yang kebetulan kita sudah diajarin nama-nama ini, oke. Jadi ambil bilangan-bilangan di antara ini dengan yang pertama itu nggak 0, ya. A1 nya nggak 0.
Nah, setiap kali kita nulis gini, beberapa bilangan berurutan, oke, masing-masing si angka ini disebut sebagai digit. AI disebut digit dari bilangan ini, A1, A2, AK. Nah, ini adalah nama bilangan. Bilangan yang mana yang diberi nama ini? Bilangan A1 dikali 10 pangkat K-1 ditambah A2 kali 10 pangkat K-2. Terus seperti itu sampai A K-1 kali 10 ditambah AK. Ya. Oke, jadi kalau kita punya bilangan yang seperti ini, namailah dia sebagai begini. Oke, contoh 234. Ya, kadang pakai garis, kadang enggak. Kalau di sini sudah angka yang kita kenal, nggak usah lagi pakai garis. Ini diberi arti 2 kali 10 kuadrat ditambah 3 kali 10 kuadrat ditambah 4. Ya. Jadi, dia itu adalah nama dari bilangan yang ini. Oke. Nah, ini kita nggak bisa sederhanakan ya. Kenapa? Karena kita belum kasih nama 10 kuadrat itu namanya apa? Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa bilangan yang ini bisa kita tinjau sebagai 2 kali 10 kuadrat ditambah 0 kali 10 ditambah 0. Ya. Kemudian bilangan yang ini bisa kita tinjau sebagai 3 kali 10 kuadrat. 10 ditambah 0 kali 10. Yang ini hanya 4 saja. Nah, berarti menurut sistem penamaan kita di atas, si bilangan yang ini itu punya nama. Apa nama dari bilangan ini? Ya, kita lihat angka-angka di depannya ini. Nama dari angka ini adalah 200. Nama dari angka ini adalah 30. Nama dari angka ini ya gini. Oke. Jadi secara umum, kalau kita punya bilangan A1, A2, AK, oke, dia adalah nama bilangan yang diperoleh dengan menjumlahkan bilangan-bilangan ini. Ini ada K digit, kemudian A2 K-1 sampai AK-1 0, 2 digit tentunya, dan ini terakhir AK seperti ini ya. Oke. Nah, yang nggak pernah kita pikirkan adalah dari mana kita tahu bahwa semua bilangan asli bisa dinamai seperti ini, atau dengan kata lain, mengapa semua bilangan asli bisa dituliskan dalam notasi desimal? Ya, tentunya manusia mengembangkan penamaan tertentu. Misalkan untuk yang seperti ini, yang nolnya 1 kita sebut puluhan, 30. Untuk yang nolnya 2 dia jadi ratusan, 200 dan sebagainya ya. Itu bahasa untuk menamainya secara verbal, tidak hanya sekadar sebagai bentuk gambar ya, dilakukan juga ya. Jadi ada nama tersendiri untuk ini, namanya ada, ini juga ada namanya ya. Oke, yang kita kebetulan sudah belajar itu semua. Oke, yang ingin kita buktikan adalah mengapa atau yakinkah kita bahwa setiap bilangan asli bisa ditulis atau dinamai dengan sistem desimal seperti tadi ya. Oke, nah kita akan menggunakan induksi matematika untuk bekerja dengan ini.
kita buat pernyataan setiap bilangan asli kurang dari 10 pangkat n bisa, ya, bisa dinamai dengan sistem desimal. Oke, kita gunakan induksi untuk n sama dengan 1. Nah, bilangan asli yang kurang dari bilangan asli yang kurang dari 10 pangkat 1 apa saja? Ya, tadi sudah kita daftarkan. Ini semua bilangan asli yang kurang dari 10. Nih, ini dari 1 mula-mula, ya. Dan ini semuanya kurang dari 10 pangkat 1. Meskipun ini si 10 ini kita namai di awal, dan kebetulan dia konsisten, ya. Konsisten dengan penamaan desimal yang kita usulkan, karena dia itu adalah 1 kali 10 ditambah 0, ya. Oke, bukti n sama dengan 1 ya, karena 1 sampai 9 memenuhi, ya. Memenuhi penulisan yang seperti ini. Cuman ada 1 digit aja. Karena ada 1 digit aja, yang muncul cuma dia aja. Jadi si AK-nya ini boleh dari 1 sampai 9. Karena 1 digit, dia nggak boleh 0. Ya. Jadi cuma boleh dari 1 sampai 9. Oke. Kemudian kita asumsikan benar untuk n sama dengan k. Artinya setiap bilangan asli yang kurang dari 10 pangkat k itu bisa ditulis, ya. Oke, sekarang kita ingin untuk n sama dengan k plus 1. Untuk n sama dengan k plus 1, ya. Oke. Ambil m lebih kecil dari 10 pangkat k plus 1, ya. Oke. Nah, tadi karena untuk n sama dengan k benar, kita tahu bahwa untuk m lebih kecil dari 10 pangkat k, ini udah benar nih, ya, menurut hipotesis induksi. Kalau m-nya persis sama dengan 10 pangkat k, ini juga benar, karena ini sama aja dengan 1, 0, 0. K-nya ada sebanyak, 0-nya ada sebanyak k buah, ya. Jadi kalau m-nya pas 10 pangkat k, dia bisa kita tuliskan secara desimal seperti ini. Nah, berarti yang perlu kita tunjukkan adalah kalau m-nya di antara 10 pangkat k dan 10 pangkat k plus 1. Jadi sekarang cukup ditinjau m yang terletak di antara 10 pangkat k dan 10 pangkat k plus 1. Oke. Kita lihat, ya. Di sini ada bilangan 10 pangkat k. Oke. Kalau ini sama aja dengan 1 kali 10 pangkat k. Kalau dikalikan dengan 2, kita dapat bilangan yang lebih besar. 2 kali 10 pangkat k. 3 kali 10 pangkat k. Dan selanjutnya, sampai mungkin yang di akhir di sini kita punya 9 kali 10 pangkat k. Dan 10 kali 10 pangkat k. Ya, ini 10 pangkat k plus 1. Nah, si m yang kita miliki itu terletak di antara ini, di antara bilangan yang ini dan bilangan yang ini. Nah, kita observasi jika m-nya kebetulan berbentuk a kali 10 pangkat k, ini udah punya Udah punya nama desimal, ya. Ini nama desimalnya A00. Ada k buah. Oke.
Berarti kita cukup meninjau bilangan-bilangan M yang terletak di antara yang terletak di antara dua garis merah ini. Ya. Nah, kalau kita punya suatu bilangan M yang terletak di antara 10 pangkat K dan 10 pangkat K plus 1, maka bilangan itu bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Tapi yang jelas dia pasti di antara A kali 10 pangkat K dan A plus 1 kali 10 pangkat K. Ya, si bilangannya itu untuk suatu A. Jadi, kita bisa asumsikan M terletak di antara A kali 10 pangkat K dan A tambah 1 kali 10 pangkat K. Ya, si M yang kita tinjau itu. Untuk suatu M, untuk suatu A, yang bisa nilainya 1, 2, sampai 9. Ya. Karena ini A-nya boleh bisa 1 sampai 9. Oke. Nah, kalau seperti ini, kalau si M-nya pasti terletak di antara dua bilangan yang seperti ini, kita lihat selisih dari M dikurangi A kali 10 pangkat K. Ya. Karena si M-nya kurang dari ini, maka ini masih kurang dari A tambah 1 kali 10 pangkat K dikurang A kali 10 pangkat K. Atau kita bisa tinjau, mula-mula kita punya kesamaan ini kurang dari ini, kemudian kedua ruas ditambahkan negatif ini, dua-duanya. Jadi kita punya kesamaan ini. Nah, sekarang yang sebelah kanan, yang paling kanan, yang ini bisa kita sederhanakan jadi 1 dikali 10 pangkat K, atau 10 pangkat K aja. Nah, menurut hipotesis induksi, semua bilangan yang kurang dari 10 pangkat K punya apa? Punya nama desimal, ya. Jadi, menurut hipotesis induksi, M dikurangi A kali 10 pangkat K ini punya nama desimal. Ini bisa kita tuliskan sebagai B1, B2, BK-1. Ini. Ya. Oke. Nah, akibatnya si M sama dengan A kali 10 pangkat K ditambah bilangan yang ini. Nah, tapi bilangan yang ini itu, bilangan yang ini nggak lain adalah A, kita tambahin 0 sebanyak K buah. Ya. Ditambah dengan, berarti si M itu sama aja dengan A, B1, B2, BK-1. Oke. Artinya, si M juga punya nama, ya, punya nama dalam sistem desimal. Dia namanya adalah ini. Nah, mungkin yang saya rada skip sebentar adalah, atau yang saya tidak jelaskan dengan detail di sini adalah klaim bahwa semua bilangan desimal yang kurang dari 10 pangkat K berbentuk seperti ini. Ini masih perlu bukti kalau Anda skeptis, ya. Oke, bahwa bilangan desimal yang kurang dari 10 pangkat K bisa dituliskan dengan menggunakan K-1 buah digit, ya. Tapi overall kalau ini diterima, maka ini menunjukkan bahwa M yang kurang dari 10 pangkat K plus 1 juga punya nama desimal. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita ngambil sembarang bilangan asli? Ambil M asli, oke. Anda bisa coba tunjukkan M itu akan kurang dari 10 pangkat M, ya, dengan induksi. Nah, tadi menurut pernyataan tadi, karena kita buktikan dengan induksi,
pernyataan ini benar untuk setiap n, ya, khususnya ketika n-nya sama dengan m di sini. Oke. Jadi setiap bilangan yang kurang dari 10 pangkat m punya nama desimal. Kalau begitu, jadi m punya nama desimal. Ini menunjukkan bahwa setiap bilangan asli pasti bisa dituliskan dengan notasi desimal. Ya. Nah, kita di sini perlu mengapresiasi bahwa kita sudah mengenal angka desimal ini, dan ini cukup efisien. Ya, Anda bisa bandingkan dengan bilangan Romawi, ya. Dan ini pencapaian yang tidak sedikit, ya, dibanding dengan orang kuno. Mereka mungkin hanya punya koleksi yang terbatas untuk nama-nama bilangan, ya. Dengan menggunakan desimal ini kita bisa memiliki nama untuk bilangan yang cukup besar, gitu, ya. Ya, mungkin itu penyebabnya kenapa di beberapa kebudayaan yang primitif, gitu, misalkan si bilangan itu mentok sampai angka tertentu, gitu. Karena lebih dari itu mereka either nggak relevan atau mungkin mereka susah menamainya gimana, ya. Oke, mungkin begitu aja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.